Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Andini di acara Lentera Show. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah pimpinan Bank Sampah Pekalongan sekaligus tempat pengolahan sampah terpadu. Daripada kepo, langsung saja kita sambut beliau, Pak Abdul Mukti. Ya. Halo Pak, gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Gimana nih Pak perjalanan Bapak dari rumah sampai sini? Ya, lancar di jalan, lancar, aman. Alhamdulillah ya Pak, lancar. Semoga dengan lancarnya perjalanan Bapak lancar pula acara kali ini ya. Ya, amin. Langsung saja nih Pak, pertanyaan pertama. Apa sih penyebab utama dari penumpukan sampah di Pekalongan? Yang saya dengar akhir-akhir ini terjadi penumpukan sampah di Pekalongan sampai Pekalongan dibilang kota darurat sampah. Iya. Permasalahannya gini, Mbak. Pada tanggal 20 Maret yang kemarin itu TPA satu-satunya ada di Kota Pekalongan itu ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari pusat. Jadi kita intinya belum siap untuk mengelola sampah secara mendadak. Sedangkan waktu kami tidak diberi kesempatan waktu untuk mengolah dulu. Jadi banyak tumpukan sampah yang berada di jalan, mungkin di lingkungan rumah dan sebagainya. Nah, makanya seperti itu, makanya dari pemerintah kota itu menyatakan saat itu adalah darurat sampah. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi dari kesiapan pengolahan sampah sendiri belum siap ya Pak. Belum. Oh kayak gitu. Oke Pak, lanjut nih. Dari darurat sampah tersebut kan pasti ada dampaknya bagi masyarakat. Nah, dampaknya sendiri itu apa sih Pak? Ya, dampaknya ya sangat banyak di masyarakat, itu banyak yang panik pada saat itu. Karena kita tidak bisa mau membuang lagi ke TPA atau tempat-tempat buang sampah di kota semuanya ditutup. Jadi tidak melayani karena satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di kota itu ditutup. Jadi ya masyarakat bingung juga mau dibuang kemana, mau dibawa kemana. Sedangkan pengolahan di kami belum siap untuk menyelesaikan itu. Nah, inilah agak kebingungan di masyarakat saat itu tentang larangan buang sampah. Jadi ya bisa mengolah tapi tidak terlalu banyak, maka terjadilah penumpukan sampah di sepanjang jalan protokol maupun di rumah tangga ataupun di kelurahan. Oh, jadi dari masyarakatnya sendiri panik dan pemerintahnya aja agak panik ya Pak, bingung gimana caranya nih Pak. Oke. Nah, lanjut nih Pak. Bapak sendiri kan adalah pimpinan Bank Sampah dan TPST nih Pak. Apa sih perbedaannya mulai dari pengelolaannya atau dari segi apanya nih Pak yang berbeda? Oh iya. Jadi sebenarnya ya tidak jauh berbeda antara Bank Sampah dengan TPST atau TPS 3R. Jadi Bank Sampah itu biasanya menangani sampah yang jenis anorganik. Ya, baik di situ ada plastik, ada kertas, ada atom, ada besi, ada kaleng dan sebagainya. Jenis-jenis itu biasanya ditangani oleh Bank Sampah. Jadi semua jenis sampah anorganik itu masuknya ke Bank Sampah. Jadi di Bank Sampah ya dikelola, dipilah, ada yang dicacah dan sebagainya, terus dipres. Sedangkan TPST, tempat pengelola sampah terpadu, ataupun TPS 3 itu mengelola sampah jenis semuanya, baik itu ada organik, anorganik, dan residu. Jadi TPST itu menangani sampah dari masyarakat yang layanan sampah ataupun yang langsung masyarakat itu buang ke TPST. Jadi di situ diproses, kita pilah, kita olah, ada jadi kompos. Kita ada sistem nanti ada pembakaran di TPST yang terbaru itu ada insinerator, yaitu pembakaran residunya. Jadi TPST itu intinya ingin membuat sampah itu betul-betul selesai di situ. Nah, jadi habis. Yang organik kita jadikan kompos, yang anorganik yang ada nilai jualnya nanti kita jual ke bank sampah bisa,
yang jenis residu kita musnahkan pakai alat insinerator atau alat pembakaran. Oh, jadi seperti itu ya, mulai dari segi sampahnya itu udah dibedakan ya Pak, seperti itu. Oke, lanjut nih Pak. Bapak sendiri kan mempunyai program sendiri ya Pak, mulai dari edukasi kepada masyarakat. Nah, apa sih program atau edukasi dan kampanye yang Bapak lakukan kepada masyarakat agar masyarakat tuh tahu cara mengelola dan memilah sampahnya nih Pak? Iya, kita ya sering turun ke masyarakat baik tingkat RT, RW atau kelurahan. Jadi secara lewat bank sampah kita ajari sampah jenis apa saja yang laku dijual atau dibeli di bank sampah. Jadi jenis-jenis sampah anorganik saya kira laku di bank sampah, dari plastik kresek yang kotor itu kami mau membeli. Apalagi seperti atom, kertas, kardus dan sebagainya. Itu jenis-jenis itu jangan sampai tercampur dengan organik. Nah terus yang organik kita ajari untuk membuat kompos di lingkungan rumah tangga. Saya ajari membuat kompos. Baru yang residu seperti pampers dan mungkin ada kain yang kecil yang intinya yang campuran itu bisa diselesaikan di tempat pengolahan sampah terpadu. Nanti di situ ada sistem pemilahan secara modern pakai mesin pemilah, jadi akan selesai. Oh, jadi dari programnya sendiri sudah terlaksana dan dari sampah itu mempunyai nilai mata uangnya seperti itu ya Pak. Betul. Oke nih Pak, dari bank sampah sendiri kan mempunyai nilai jualnya nih Pak dari sampah-sampahnya. Nah, gimana sih caranya agar masyarakat dapat mengumpulkan sampah-sampah dan menghasilkan uang sebut dari sampahnya nih Pak? Ya, caranya mudah sebenarnya Mbak. Ini jadi sampah itu harus dipilah dulu sesuai jenisnya, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Nah, yang bisa dijual ke bank sampah itu yaitu jenis sampah yang anorganik seperti kertas, plastik, atom, kardus, terus ada di situ juga ada besi, ada juga aluminium dan sebagainya. Itu dipilah dulu sesuai jenisnya, nanti jadikan satu per jenis. Nah, itu bisa dikirim ke bank sampah. Nanti kita timbang. Setelah kita timbang itu akan dihargai per kilonya sesuai jenisnya. Jadi harganya lain-lain, tidak sama. Setelah itu ditotal mau di cash atau mau ditabung. Kalau ditabung itu akan dapat buku tabungan juga notanya. Kalau di cash akan mendapatkan nota sama uang. Tapi bisa juga dari bank sampah yang mengambil ke tempat jenengan, baik di rumah atau di instansi sekolahan atau di RT RW, tapi dengan nominal 50 kg yang kami ambil, baru kami layani. Kalau ada jumlah minimal 50 gram kami siap menjemput sampah tersebut. Nah, berarti kalau misalnya udah 50 kg itu dari rumah sendiri, kita nelpon dari pemerintahannya langsung bank sampahnya atau gimana nih Pak? Ya, jadi nanti ada nomor kontak dari admin Bank Sampah Indo. Jadi silahkan diminta, nanti suatu saat punya sampah tinggal difoto sampahnya, terus alamatnya mana. Nah, terus setelah itu akan dijadwalkan hari pengambilan, karena tidak bisa mengebel hari ini juga kami ambil, tidak bisa, karena jadwal pengambilan di bank sampah paling cepat 3 hari setelah ada pengambilan, karena kami sudah terjadwal tiap harinya. Jadi tidak bisa, Pak, ini saya punya sampah Pak, ini sekian kira-kira ada 70 kilo, kita foto, bisa diambil sekarang Pak? Belum tentu bisa, karena layanan kami sudah padat. Berarti dari bank sampah sendiri, dari masyarakat harus memilah-milah terlebih dahulu, dan kalau udah punya bisa nelpon secara langsung, tapi jadwalnya ada secara langsung ya, nggak langsung diambil seperti itu ya Pak? Iya, betul. Oke nih Pak, sejauh mana perubahan masyarakat dalam menangani sampah yang awalnya ada darurat sampah nih Pak? Iya, baik. Jadi sejak awal ada darurat sampah, karena kepanikan dari masyarakat, juga kebingungan bagaimana caranya, solusinya agar menyelesaikan sampahnya sendiri, intinya itu mereka ya bingung. Tapi ya syukur alhamdulillah lah, banyak dari warga masyarakat khususnya di kota Pekalongan itu sudah mulai memilah sampahnya, walaupun belum maksimal, paling tidak ada gerakan untuk menangani sampahnya sendiri. Nah, itu tinggal kita
kita kembangkan. Paling tidak kebutuhan dari masyarakat itu apa? Contohnya butuh tempat pengolah sampah yang modern, yang bagus, yang bisa menyelesaikan. Nah ini tentunya masyarakat itu mengharapkan agar pemerintah itu menyediakan tempat pengolah sampah yang terpadu itu, yang besar, intinya agar kebingungan, keresahan masyarakat itu bisa terselesaikan. Tapi walaupun masyarakat sendiri bingung, masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam pengolahan sampah itu ya Pak. Enggak serta-merta hanya pemerintah saja yang bekerja seperti itu Pak. Iya, karena secara garis besarnya justru penanganan sampah itu yang bisa menyelesaikan dulu dari masyarakatnya. Jangan menganggap bahwa sampah itu tanggung jawab pemerintah, itu keliru. Jadi sampah itu tanggung jawab kita bersama. Jadi dari masyarakat sudah memilah sampah, mengolah, dari pemerintahnya membantu mungkin sarpras dan sebagainya. Nah, nanti titik temunya akan terselesaikan sampah itu kalau ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Oh seperti ya. Terus peran pelajar dalam menangani sampah sendiri itu gimana sih Pak agar pelajar itu dapat memahaminya, mulai dari pengolahannya atau memilah sampahnya sendiri nih Pak? Iya. Sebagian besar kalau pelajar di Kota Pekalongan, karena saya juga sering sosialisasi di sekolahan, jadi cara memilah sampah itu sudah kami ajarkan. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa sampah di sekolahan itu sebenarnya kalau dipilah itu akan 0%, karena di situ tidak ada pampres, tidak ada residu menurut saya. Mungkin adanya seperti organik, mungkin daun-daun yang jatuh. Nah terus sisanya itu adanya mungkin kertas, mungkin plastik, sedotan, terus kertas minyak. Itu dari bank sampah itu kan mau membeli semua, tinggal dipilah sesuai jenisnya, nanti dikirim ke bank sampah atau minta dilayani. Itu dari pelajarnya ya harus ikut membantu juga, di sekolahannya itu harus terselesaikan. Berarti edukasinya tuh harus mulai dari sejak dini ya Pak? Iya harus dari awal, harus dari SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang nanti akan menjadi intinya berkeluarga. Kalau intinya kita mengedukasi yang tua-tua saja, yang anak-anak, adik-adik dari pelajar tidak ikut berpartisipasi, nanti akan timbul lagi gelombang sampah atau darah sampah lagi. Oke. Nah, pesan dan harapan Bapak sendiri kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekalongan terhadap darurat sampah tersebut nih Pak. Iya. Ya pesannya dari kami selaku pengurus Bank Sampah Induk maupun dari tempat sampah, itu harapannya masyarakat itu mau memilah sampahnya dari sumber. Intinya dari sumbernya itu ya dari rumah tangga, ya dari sekolahan, mungkin dari perusahaan, itu betul-betul sudah dipilah. Kalau bisa sampai mengolah. Jadi itu secara otomatis akan sedikit membantu paling tidak. Karena tidak mungkin tanpa adanya dukungan dari masyarakat, walaupun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, tanpa adanya pemilahan dari sumbernya kita mungkin sangat keberatan, sangat bisa keluar dari darurat sampah itu. Berarti dari pemilihan sampah itu dapat membantu pemerintah dalam mengelola sampah tersebut ya Pak. Masyarakat juga mempunyai peran tersendiri terhadap sampahnya itu. Oke, terima kasih pada Pak Abdul Mukti selaku pimpinan Bank Sampah Pekalongan sekaligus TPST yang telah memberikan pemahaman atau informasi kepada kita semua terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sharing-sharing kita kali ini seru sekali ya pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat mempunyai peran penting terhadap pengelolaan sampah. Bukan hanya pemerintah saja yang mengelola sampahnya, tetapi kita juga harus bisa menjaga lingkungan kita terhadap sampah. Sayang sekali ya pemirsa, kita berada di akhir acara. Untuk karena itu saya Andini beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.